Bismillahirrahmanirrahim. Hukum mim sukun. Hukum apa, Bu? Mim sukun. Kalau kemarin hukum nun sukun. Ada hukum nun sukun, ada hukum mim sukun. Kalau nun sukun itu sama dengan tanwin, sama persis. Kalau mim sukun, ini khusus mim sukun saja. Hukum mim sukun ada 3. Yang pertama idgham syafawi, atau boleh juga disebut idgham mithli. Malah ada juga yang nyebut idgham mimi. Sama itu maksudnya. Kemudian yang kedua ikhfa syafawi. Yang ketiga idhar syafawi. Yang pertama idgham syafawi atau misli, yaitu mim sukun bertemu mim. Idgham artinya memasukkan atau lebur. Syafawi artinya bangsa bibir. Bangsa apa? Bibir. Maksudnya mim mati itu keluar dari bibir, hanya dari bibir saja. Kalau nun mati kan macam-macam. Ada yang idhar, ada yang idgham bi gunnah, ada ikhfa. Syafawi artinya bangsa bibir. Kalau misli itu serupa. Nama lainnya misli adalah serupa, seperti. Kalau syafawi bangsa bibir. Ya. Terus dalam membaca idgham syafawi harus dengung. Tidak sekedar mingkem, tapi juga dengung. Kita lihat contohnya. Mim sukun bertemu mim. Wa minhum muqtasid. Sama-sama? Minnya jelas. Minnya cepat. Wa minhum muqtasid. Di dalam Rasam Utsmani atau kitab Yambu'a, mim sukun yang bertemu mim sukunnya yang pertama itu, mimnya yang pertama itu tidak ditulis sukunnya. Ya. Tapi nyebutnya tetap mim sukun. Kenapa? Karena huruf yang tidak harokatnya itu sama dengan huruf yang sukun. Sukun itu mati. Paham? Jadi cara menguraikannya bagaimana? Mim sukun bertemu mim namanya idgham syafawi. Cara bacanya lebur dan dengung. Nah, yang penting pengertiannya. Ibu harus tahu pengertiannya. Lebur dan dengung. Contoh yang kedua. Lahum maghfirah. Ayo. Lahum maghfirah. Diuraikan. Mim sukun. Namanya dulu.
namanya idgham syafawi. Cara bacanya lebur dan dengung. Sama. Coba Ibu contoh berikutnya. Yuk. Contoh berikutnya. Samakan kun dan tum itu sama lamanya. Dengungnya sama. Ayo lagi. Uraikan. Mem sukun ketemu mim namanya idgham syafawi. Cara bacanya lebur dan dengung. Lanjut Bu. Fahum Mu' Fahum ain mu' mu'ridun. diuraikan Mim sukun bertemu mim namanya namanya idgham syafawi, dibaca lebur dan dengung. bagus. Contoh berikutnya dengungkan nama amman. Nanya panjang. Qafnya mantul. Khalaqna. Lagi. Uraikan. Namanya. Dibaca. Pinter. Terus. Mai ditekan. Mai. Jangan kelamaan nanti jadi dengung. Yi. Mayyitu. Namanya itu kan habis ya, contohnya sudah cuma satu aja kok. Mem sukun ketemu mem. Yang kedua namanya ikhfa syafawi. Ikhfa apa artinya kemarin? Samar, menyamarkan. Syafawi bangsa bibir. Syafawi itu ya sama dengan mem itu. Yaitu mem sukun bertemu ba. Cuman satu lagi. Awas jangan keliru dengan iklab. Iklab itu nun sukun atau tanwin. Ketemu ba juga. Tapi untuk ikhfa syafawi ini mem sukun. Kadang orang sering keliru. Namanya keliru. Cara bacanya benar. Tapi menamakannya keliru. Kalau yang nun sukun atau tanwin bertemu ba namanya iqlab. Iqlab. Kalau mim sukun bertemu ba namanya ikhfa syafawi. Paham ya? Nah, jangan ketukar. Contohnya wa may ya'tasim billah. Sama-sama. Wa may itu sudah lewat pelajarannya. Nun sukun ketemu ya itu kan bigun sudah kelewat. Sekarang mim sukunnya aja yang fokus ke mim ketemu ba saja. Yang pelajaran lalu tak usah lagi dulu. Enggak usah dibahas. Mim sukun bertemu namanya ikhfa. Dibaca apa? Samar dan dengung. Ya pokoknya mingkem gitu aja lama. Mingkem lama.
Terus Bu. Yaumahum baro Panjang. Yaumahum Didengungkan. Yaumahum barizun. Mim sukun ketemu ba disebut ikhfa safawi, cara bacanya samar dan dengung. Pinter. Terus. Dengungkan dulu. Dengungkan dulu. Non sukun, non tasdid. Inna rob. Nanya pendek. Dengung dulu. Inna rob. Nanya pendek Bu. Innya dengung, tapi nanya pendek. Lu nanya kok panjang, nggak ada alifnya. Inna rob, ayo. Inna rabbahum bihim. Uraikan. Mim sukun bertemu ba, namanya ikhfa syafawi. Dibaca samar dan dengung. Terus Bu. Mube. Kumnya dengung. Lama. Tebal. Bina har. Nah, tafkhim. Mama uraikan. Mim sukun bertemu, namanya dibaca samar dan dengung. Terus uraikan. Mim sukun bertemu ba namanya ikhfa safawi, dibaca samar dan dengung. Terus uraikan. Paham Bu Ida? Bupati paham? Gak dapat contohnya. Paham ya? Sekarang idhar syafawi. Ini yang ketiga. Idhar artinya jelas, menjelaskan. Syafawi, bangsa bibir. Nah, jadi memnya harus jelas. Hurufnya ada berapa? Ayo. Hah? Kok 6? Itu idhar halqi. Idhar syafawi. Mana 6? 26. Kok banyak kali? Bisa nyebutin? Yang enggak disebut Pak sama Mim. Ya kan? Yang enggak disebut apa? Ba dan Mim. Jadi huruf hijaiyah semuanya selain ba dan mim. Mim dan ba. Selain mim dan ba. Kurang tahu kami. Panas ya. Itu loh. Kenapa kedinginan? Oh, berarti baru nggak enak badan. Kami kembrobios. Cara bacanya harus jelas. Jadi mudah Bu, mim sukun itu mudah. Yang dengung cuma 2. Kalau bertemu mim sama bertemu ba. Selain mim dan ba berarti harus lakum dinukum. Nah, itu jelas semua. Lakum ketemu dal, jelas. Dinukum ketemu wawu, jelas lagi.
Lakum dinukum waliyadin. Jelas. Yang ketemu ba, yang ketemu mem wajib dengung. Ayo kita baca contohnya. Saurikum ayati, sama-sama. Mem sukun bertemu hamzah. Namanya idhar syafawi, dibaca jelas. An'amta alaihim. Mem sukun bertemu ta. Namanya idhar syafawi, dibaca jelas. Dzalikum khairul lakum. Mem sukun bertemu kha. Namanya idhar syafawi, dibaca jelas. Au yalbisakum syi'a. Mem sukun bertemu shin. Namanya idhar syafawi, dibaca jelas. Wa dhaqa bihim dzar'a. Mem sukun bertemu dzal. Namanya idhar syafawi, dibaca. Walahum yusta'tabun. Mem sukun bertemu ya. Namanya idhar syafawi, dibaca. Paham apa paham? Paham. Jadi kesimpulannya, yang harus dengung yang mem sukun bertemu mim dan mem sukun bertemu ba, cuman dua yang dengung. Selain mem ba kok dibaca dengung, ya salah. Selain mem ba harus jelas. Sekarang gunnah musyaddadah. Gunnah artinya apa? Dengung. Dengung itu di mana? Pangkal rongga hidung. Pangkal rongga hidung. Itu gunnah. Itu dengung. Musyaddadah artinya sebab tasdid. Sebab tasdid. Musyaddadah itu sama dengan tasdid. Jadi karena tasdid maka harus dengung. Berapa hurufnya? Dua, yaitu mem dan nun yang ditasdid. Nun atau mem yang ditasdid harus dengung. Contohnya innakum, ayo diuraikan. Nun bertasdid, namanya gunnah musyaddadah, dibaca dengung. Inna, uraikan. Terus jannatan, nun bertasdid, namanya gunnah musyaddadah. Fa imma, apa? Mem bertasdid, namanya dibaca hammat. Mem bertasdid, hammaz. Maz gitu, panjang dulu. Za pakai za. Maz, z, hammaz. Ayo.
Mim bertasdid. Namanya gunnah musyaddadah, dibaca dengung. Alhamdulillah, sampai di sini tajwidnya. Sekarang kita lanjut surah Al-Ma'un.